Saya ingin menjelaskan tentang pusaka ya. Kalau di Jawa mungkin taunya pusaka itu adalah keris. Dan kalau di Banten itu biasanya golok. Ini nggak tahu saya golok apa ya. Yang jelas ini golok. Set set. Nah, golok. Nah, di golok ini ada pamor biasanya. Di keris juga ada pamor juga nih. Jadi kalau buka keris itu katanya ininya jangan geser. Jadi yang dibuka itu ininya. Nah, ini ada pamornya nih. Kalau bisa sih pamornya jangan sampai terputus kalau untuk keris. Dari bawah sampai ke atas. Tapi masalahnya kita tidak membicarakan keris ini. Dan juga tidak membicarakan golok yang ini. Kita akan membicarakan golok Ciomas atau mengupas golok Ciomas ya. Oke, kita singkirkan aja. Oke. Jadi gini ceritanya. Setelah tahu informasi dari luar, dari media, terus juga saya juga sempat datang ke pameran golok. Bahkan saya pernah melihat golok terbesar Ciomas pada waktu itu di Kabupaten Lebak. Terus saya juga pernah melihat golok terbesar juga di Cilegon. Apakah itu golok yang serupa atau tidak? Nah, lama-lama kan saya penasaran juga gitu. Sebenarnya seperti apa sih sejarah golok Ciomas ini gitu. Karena berbagai macam informasi yang menurut saya kurang begitu jelas dan juga ada agak kurang dimengerti gitu, apalagi tentang ke apa namanya istilahnya mistisnya gitu. Nah, kebetulan saya waktu itu mencoba mendatangi salah satu yang menurut saya memang ini sumber yang bisa saya dapat, karena orang ini sering saya lihat di setiap kegiatan budaya di Provinsi Banten ataupun di luar Banten. Bahkan kalau saya sempat baca juga dia pernah ke Belanda juga gitu, atau berkunjung ke sana untuk memperkenalkan golok Ciomas ini. Jadi selain itu juga saya melihat sosok ini adalah sosok yang mungkin bisa memberikan saya pemahaman tentang golok Ciomas yang sebenar-benarnya gitu. Dimanakah pandai golok yang sebenarnya lahir dan kemudian masih dijalankan di Ciomas tersebut, yang itu menjadi viral kalau bahasa sekarang. Golok Ciomas itu sangat luar biasa dan setiap tahunnya juga ada semacam ritual khusus untuk memandikan atau juga ajang silaturahmi perkumpulan pemegang golok Ciomas pandainya, yang itu yang pandai golok Ciomas tersebut gitu. Nah, akhirnya saya ke rumah Kang Suna. Jadi bahasa panggilannya Suna, sebenarnya bukan Suna gitu. Panggil Suna, sebenarnya nama di KTP-nya itu Sumedi bin Sidik Santani. Jadi nama tersebut nama sebenarnya yang kebetulan yang disertifikasi hak cipta oleh Kementerian Hukum dan HAM itu ada 3 nama, termasuk Kang Sumedi bin Sidik Santani ini, yang tentunya menjadi narasumber saya yang memberikan informasi mengenai golok Ciomas ini. Tanpa saya mengecilkan pandai-pandai yang golok yang lain yang berada di Ciomas ataupun luar Ciomas.
karena saya hanya ingin menjelaskan bahwa kalau saya sebagai orang yang istilahnya modern itu berpikiran kalau segala sesuatu itu sudah diberikan haknya, misalkan hak cipta, oh ini berarti sudah ditelusuri dan sudah diakui juga gitu oleh Kementerian Hukum dan HAM, sehingga keluar sertifikat hak cipta, semacam hak cipta ya, seni budaya seni budaya Pusaka Golok Ciomas gitu. Dan itu ada 3 nama, semuanya Bin Santani. Jadi yang terakhir itu Sumedi Bin Santani merupakan sumber saya gitu, sebagai informasi untuk saya memberikan informasi yang seadanya dan sebenarnya gitu mengenai Golok Ciomas ini. Karena di luar sana sebelum saya ketemu Empuk Sumedi ini gitu, saya juga masih ragu dan masih bingung gitu sebenarnya yang mana gitu. Tapi setelah ketemu beliau, alhamdulillah saya bisa menemukan pencerahan dan informasi yang akurat gitu. Jadi bedakan antara golok dengan godam denok ya. Ini sesuatu yang terpisah tetapi memang harus disatukan. Ini saya berbicara tentang Pandai Golok Ciomas. Dari mana sih sebenarnya goloknya tersebut gitu? Golok Pandai Ciomas gitu. Yang karuhun itu adanya di mana gitu. Jadi yang saya dapatkan dari Kang Suna itu ya memang di tempatnya Kang Suna, kampung Sigokong gitu. Ya di situ memang tempat istilahnya karuhunnya dari zaman dulunya. Jadi di Kang Suna ini adalah turunan ke-10 gitu, generasi ke-10 pandai golok asli Ciomas gitu. Jadi kalau pandai-pandai yang lain itu menurut Kang Suna itu adalah pandai-pandai baru yang mungkin ikut terbawa oleh viralnya dari golok Ciomas ini. Padahal untuk yang benar-benar asli dan bersejarah adalah adanya di Saung Golok Budaya Ciomas Karuhun itu adanya di Kampung Sigokong Ciomas. Jadi kalau misalkan ke Ciomas, kalau dari arah Serang itu naik ke atas gitu. Nanti kalau misalkan pengen main ke sana boleh gitu. Nah, antara Golok Ciomas dengan Godam Denok itu memang satu paket yang tidak terpisahkan. Tetapi saat ini saya lagi berbicara tentang pusakanya. Jadi Golok Ciomasnya ini istilahnya ditempatnya di mana sih sebenarnya gitu. Nah, setelah saya dapat informasi ternyata ditempatnya itu di Kampung Sigokong Sun Gokong, saya kurang jelas. Yang jelas kampungnya itu ada di Kampung Kang Suna dan itu memang sudah lama gitu, sudah turun temurun. Jadi keluarga Kang Suna ini meneruskan, termasuk Kang Suna, dan itu adalah generasi ke-10 dan dia juga telah disertifikasi oleh pemerintah dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM bahwa merekalah pemegang hak cipta Golok Ciomas, seni Golok Ciomas gitu. Dan itu saya lihat gitu bahwa memang itu hak cipta keluarganya Kang Sumedi atau disebut Kang Suna gitu. Saya lihat sertifikat hak ciptanya gitu. Jadi saya yakin di sini bahwa dalam menentukan sesuatu mungkin ini diuji gitu, karena nggak mungkin hak cipta itu dikeluarkan sembarangan gitu. Jadi seperti itu. Dan dalam proses pembuatan Golok Ciomas ini nggak sembarangan gitu. Berdasarkan saya komunikasi dengan diberikan penjelasan oleh Kang Suna atau Kang Sumedi di KTP itu, bahwa pembuatan Golok Ciomas tidak dari sembarang besi juga gitu. Bahkan itu pernah dicek juga, cek lab itu tidak sama dengan besi-besi yang misalkan keluaran KS gitu.
itu ada besi-besi tertentu beberapa daerah, misalkan besi Ciomas, besi kampung lainnya lagi apa. Terus juga itu dalam pemrosesan pembuatannya itu tidak sembarangan, jadi ada tata cara yang pandai lain nggak tahu gitu, mungkin paham tapi itu bukan penerusnya gitu. Nah, dalam hal tersebut juga ada proses-proses kramasi ya. Kramasi itu memandikan setelah proses dari pembuatan golok tersebut. Itu juga Kang Suna itu harus mencari 7 mata air dari Ciomas tersebut, dan itu tidak, jaraknya tidak dari sumur ke sumur itu nggak deket gitu, jadi jauh gitu. Setelah proses itu mungkin ada lagi proses-proses lain, sementara itu yang saya dapatkan. Dan saya juga ada informasi lewat via, karena tidak terlalu banyak yang saya dapatkan informasi via langsung waktu itu karena saya juga buru-buru. Akhirnya saya bertelepon dan saya sajikan untuk teman-teman agar bisa mendengar langsung dari Kang Suna gitu, sebagai pewaris ke-10, generasi ke-10 pandai golok Ciomas Karuhun gitu, yang asli ya. Ini tentang golok Ciomas. Jadi bukan tentang Godam Denok ya. Nanti kalau untuk Godam Denok mungkin ke depan kita kupas lagi apa hubungannya dengan Karuhun, apa tuh namanya, dengan pandai golok Karuhun Ciomas dengan Godam Denok. Nanti kita ulas itu mengenai Godam Denok. Pokoknya tidak hanya di sini nanti saya cerita itu. Mungkin ini saya sajikan aja pembicaraan saya dengan Kang Suna ya, agar bisa lebih jelas, karena untuk penyampaian secara langsung saya takut ada kesalahan gitu. Kalau dari informasinya langsung dari si pelaku nanti akan lebih jelas. Oke, kita dengarkan saja. Pandai golok Ciomas yang asli yang Karuhun itu adanya di Kampung Sibopong. Nah, ini perlu ditekankan ini di publik. Kemudian Palu Sidenok itu paketannya ke pandai Karuhun ini yang di Kampung Sibopong. Adapun pandai baru di wilayah Ciomas itu tidak masuk paketannya karena baru itu usianya tidak sesuai dengan Palu Godam Denok. Mereka itu hanya bikin golok seolah-olah ditempa dengan Palu Godam Denok, dan itu dinyatakan golok Ciomas asli. Nah, pandangan saya ya tidak semudah itu yang disebut golok Ciomas asli. Banyak prosesnya, banyak syaratnya, banyak perlu harus dilakukan. Bukan kita hanya menempa besi kita tajamkan, terus kita bikin sebatas bilah, misalnya kan bilah golok sesuai dengan varian model golok, misalkan ditempa jadi golok gitu kan, udah selesai. Enggak, kalau golok Ciomas yang real itu banyak prosesnya. Misalnya bahannya saja harus harus mengikuti ritual, dan bahannya juga harus bahan-bahan tertentu. Tidak semua di setiap daerah itu ada bahannya, tapi bahan tersebut itu hanya adanya di lingkupan wilayah Ciomas. Nah, salah satunya besi inti, besi Pondokahuru, terus besi Ciomas, besi Bojong Honje, besi Cileos, besi Rampones. Di setiap besi-besi tersebut itu memiliki sejarah masing-masing, karena besi tersebut adanya di lingkupan keramat yang berkaitan dengan empu di generasi di zaman Kesultanan Banten. Makanya kita tidak sembarangan ketika mendapatkan besi inti atau bahan golok Ciomas, itu harus menjalankan ritual dulu. Setelah diritual baru kita tempa gitu. Pas mau pembakarannya saja, mau menempa ya tidak sembarangan asal bakar. Ada ilmu-ilmunya yang khusus gitu untuk untuk pembakaran besi tersebut. Kita setelah kita tempa, jadikan satu bendelan golok, satu golok. Nah, datanglah di tanggal 12 Mulut. Nah, itu dijamas. Dijamas itu, nah, golok Ciomas yang asli itu tidak lepat dan tidak bisa jauh dengan cai Ciomas
atau air sumber mata air Ciomas kalau tidak tersentuh dengan air Ciomas, ya itu artinya berarti kurang kurang syarat dong gitu. Walaupun dioles dengan Palu Godam Denok, tapi tetap dia tidak akan mendapatkan syarat gitu, karena syaratnya ada yang ketinggalan gitu. Nah, ini salah satu perlu yang disampaikan ke publik bahwa air Ciomasnya itu manfaat khasiatnya sangat luar biasa, dan tidak semua pembuat atau pembikin golok itu di wilayah Banten itu memakai air itu. Itu airnya itu hanya khusus untuk digolok Ciomas saja gitu. Dan airnya pun itu diambil di setiap bulan Mulud, dan itu setahun sekali diambilnya gitu. Jadi nggak istilahnya main asal ambil aja. Saya katakan kemarin bahwa ngambil air Ciomas saja bukan kita asal ngambil air kayak ngambil air buat masak gitu, harus mengikuti syarat juga gitu airnya, dan itu diambil setahun sekali. Airnya pun itu manfaatnya bukan hanya untuk golok atau untuk penjamasan goloknya saja, tapi ada manfaat yang lain selain daripada untuk pengobatan dari non medis dan lain-lain. Itu banyak manfaatnya selain daripada ke golok. Nah, itu airnya saja udah sangat luar biasa gitu. Makanya di sini tidak ada yang mengedukasikan hal-hal yang ke arah sana, hanya bahwa mereka ini loh golok Ciomas asli yang sudah dioles dengan Palu Godam Denok. Mereka itu marketingnya hanya ke arah sana saja gitu, tapi tidak menyampaikan apa yang harus disampaikan yang sebenarnya secara real, secara otentik gitu. Ini yang saya sayangkan gitu. Berarti mereka itu menghilangkan sejarah gitu. Mereka itu hanya menjual golok, mencari keuntungan pribadi dengan beribu cara, gimana caranya untuk bikin tergiur si calon peminat gitu, supaya bahwa ini loh golok Ciomas yang sudah dioles Palu Godam Denok. Itu bukan hanya dioles dengan Palu Denok, golok Ciomas itu banyak proses yang mesti dilakukan gitu, kurang lebihnya Pak. Nanti kalau misalkan kurang informasi seperti dari saya, karena ya melalui WA ya, namanya juga ini jarak jauh. Nanti insya Allah kita edukasi sambil ngopi bareng, Pak Ugunnya ada waktu, supaya kita real lagi. Nah, nanti saya kasih lihat. Nah lah, ini loh bahan bakunya, ini loh airnya gitu. Kita bikin yang otentik gitu, maksudnya yang real, yang sesuai dengan perjalanan orang tua dulu gitu. Jadi apa yang biasa ditanamkan oleh orang tua, ya kami di sini sebagai keluarga Pandey sekaligus penerus generasi ke-10 di kami Putra Abah Sidik Santani. Ya, saya pribadi Suna, nama saya Suna, anak ketiga dari Putra Abah Sidik Santani. Jadi kami menjalankan yang real, kami menjalankan sesuai tatanan orang tua dulu yang tidak bisa dirubah oleh siapapun, karena itu adalah sejarah yang tidak bisa dirubah gitu. Begitu Pak, kurang lebihnya. Tentang saling banyak termotivasi dari ukiran-ukirannya beliau, dari ukiran-ukiran keluarga kami. Dan ukiran keluarga kami ini alhamdulillah sudah masuk hak cipta ya guys ya. Perlu saya katakan kembali, dimohon untuk yang berkarya di luaran sana, yang satu hobi atau satu profesi di golok, namun golok itu kan memiliki ciri khasnya masing-masing. Khususnya di wilayah Banten. Di wilayah Banten itu banyak sekali varian golok ya guys ya. Misalnya ada golok seatnya, seat Banten, terus ada golok rangkasnya ya, golok Sajira, terus golok Simanyangrai, kemudian golok Baduy dan lain-lain. Banyak sekali di luar sana golok yang berbagai khas, dan ini salah satu khas Ciomas. Dan kami katakan kembali, mohon yang satu seprofesi walaupun memiliki keahlian yang seperti kakak saya jangan sampai meniru ya, karena ini sudah masuk hak cipta guys ya. Dan kami juga tidak segan-segan kalau memang bandel, kami tidak akan segan-segan untuk mendenda hak cipta karya Pandey golok Ciomas ya, Pandey Karuhun Banten, Pandey Karuhun si Bopong yang yang sama profesi golok itu. Dan lebih bagusnya
satu profesi di Golok, mohon kiranya itu keluarkan khasnya, khas daerahnya. Misalnya kalau di Sajira ada khas Sajiranya, keluarkan, tongolkan khas Sajiranya. Baik itu di Baduy, nanti juga di Baduy sudah keluar khas dan seperti apa khas Golok Baduy, di Golok Baduy gitu kan. Nah, karena saya sangat rentan sekali karena ini sudah dilindungi oleh hukum ya guys ya. Ini model Hanoman dan yang lagi diukir Kak gagang model Arjuna guys, yang baru 80% lah ini dalam masa proses ya guys ya. Oke, terima kasih informasinya di Golok Baduy gitu kan. Nah, karena saya sangat rentan sekali karena ini sudah dilindungi oleh hukum ya guys ya. Ini model Hanoman dan yang lagi diukir Kak gagang model Arjuna guys, yang baru 80% lah ini dalam masa proses ya guys ya. Oke, terima kasih informasinya. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ke depan saya mungkin akan mengupas hal-hal lain berkenaan dengan Golok Ciamas. Kemungkinan juga saya nanti akan membahas mengenai Godam Denok bersama Kang Sungai ini, atau langsung dengan pemilik Godam Denok. Yang jelas mudah-mudahan ciri khas Banten ini kan yang terkenal banget tuh Golok Ciamas ya. Selain Golok Baduy, Golok Sajira, Golok Selat, itu memang termasuk dalam golok khasnya Banten. Tetapi yang memang saat ini memang terkenal itu adalah Golok Ciamas. Yang jelas kita sebagai generasi muda ke depan, bagaimana tetap memelihara dan melestarikan budaya ini agar tetap terjaga dengan baik, dan membersihkan informasi kepada anak cucu kita, teman kerabat, yang jelas mengenai sejarah dari golok-golok yang ada di Banten, terutama mengenai Golok Ciamas ini, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak